Pandemi COVID-19 berdampak pada segala lini sektor di Indonesia dan salah satunya yaitu pendidikan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas tatap muka dalam proses belajar mengajar guna menghindari penyebaran COVID-19. Dan pada hari ini, Hari Guru yang jatuh pada hari ini, kita akan berdiskusi bersama narasumber kami, praktisi pendidikan Dr. Sutrisno Muslimin MSI. Selamat pagi, Pak Sutrisno. Selamat pagi. Ya Pak, selamat Hari Guru kami ucapkan Pak. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak, sebagai praktisi pendidikan, bagaimana Anda melihat efektivitas pola belajar mengajar yang saat ini berlangsung secara daring? Ya, memang pembelajaran yang dilakukan secara daring sudah barang tentu hasilnya belum tentu sama dengan ketika pembelajaran dilakukan secara offline. Antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, antara guru satu dengan sekolah yang lain itu berbeda. Tapi ada memang sekolah-sekolah, ada guru-guru gitu ya, yang betul-betul menjalankan pembelajaran online ini, pembelajaran daring ini, itu dengan persiapan yang baik gitu ya, dengan cara mengajar yang baik gitu, dengan penguasaan teknologi yang baik. Dia bisa mengajar, dia bisa melangsungkan pendidikan secara baik. Secara umum, karena saya juga memimpin sekolah di Jakarta, ketika kita betul-betul menyiapkan pembelajaran itu dengan baik, ketika guru-guru itu kita ingatkan untuk betul-betul well prepare gitu sebelum mengajar, maka pembelajaran itu berlangsung efektif gitu. Walaupun saya katakan tadi bahwa efektif dan tidak efektif itu memang sangat tergantung pada sekolah, sangat tergantung pada gurunya, kemudian tergantung kepada fasilitas yang ada di rumah peserta didik gitu. Ketika peserta didiknya itu kemudian memiliki semua perangkat yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring, maka secara otomatis pembelajaran itu dapat berlangsung. Tetapi itu tidak serta-merta efektif ketika tidak ada strategi dari sekolah, tidak ada strategi dari guru untuk menyiapkan peserta didik bagaimana mengikuti pembelajaran daring. Maka yang saya lakukan dan sekolah saya lakukan itu adalah memang ada prakondisi gitu, ada orientasi. Jadi tidak tidak langsung menjalankan pembelajaran online, tapi ada orientasi dahulu yang diberikan. Dan orientasi itu terkait dengan bagaimana pembelajaran daring itu dilakukan gitu, menyangkut waktu pembelajaran gitu ya, kemudian evaluasi yang dilakukan gitu. Jadi efektif dan tidak efektif memang sangat tergantung guru dan sekolahnya. Aktivitas ini bisa dilihat atau dipengaruhi dari siswanya, kemudian juga para tenaga pendidik atau guru dan juga fasilitas yang diberikan seperti itu Pak. Namun bagaimana Pak Sutrisno melihat sebagai praktisi pendidikan di Indonesia ini di masa pandemi COVID-19, adaptasi yang dilakukan oleh para guru Pak untuk di situasi pandemi ini, apakah dilihat sudah bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan cepat seperti itu? Nah ini juga bervariasi ya, jadi ada guru yang cepat beradaptasi dengan kondisi seperti ini, ada guru yang lambat. Memang semakin senior nih, saya pakai istilah senior ya, semakin senior itu memang semakin punya banyak kesulitan ketika melakukan pembelajaran daring. Oleh sebab itu memang pemerintah ya sekolah itu memang harus berinvestasi, harus kemudian banyak melakukan upgrade terhadap guru-guru. Tapi untuk guru-guru yang masih junior, yang masih muda, yang usia di bawah 40 tahun dan di bawah 50 tahun, itu saya lihat cukup cepat untuk beradaptasi. Dan memang ini ya lagi-lagi sangat tergantung kepada gurunya. Jadi ketika guru betul-betul mempersiapkan diri gitu, dia akan sangat cepat dan bahkan sangat enjoy untuk melaksanakan pendidikan secara daring. Karena pada saat daring dia banyak melakukan inovasi gitu, banyak melakukan kreasi gitu. Karena kalau pembelajaran daring tidak dilakukan inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik gitu, misalnya gitu ya, bagaimana karena anak-anak ini suka game, maka kemudian banyak permainan-permainan yang dilakukan, presentasinya semakin canggih. Jadi guru di zaman sekarang di saat pandemi, di saat online, memang jauh lebih berat karena dia nggak bisa mengajar tanpa persiapan yang matang.
Dia nggak bisa langsung duduk di depan laptop, kemudian dia ceramah, dia ngomong A, B, C, D, E gitu. Tapi dia harus betul-betul menyiapkan pembelajarannya sebaik-baiknya. Ya, baik. Pak Sutrisno, kami akan menyapa terlebih dahulu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Dr. Abdul Fikri Fakih yang telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak Fikri. Pagi, Assalamualaikum. Pak Fikri, bagaimana Bapak melihat efektivitas pola kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring ini, Pak? Ya, kalau Komisi 10 kan memang sudah membentuk panja pembelajaran jarak jauh dan sudah memberikan rekomendasi, ada 15 poin rekomendasi. Tapi memang sampai sekarang pembelajaran jarak jauh ini memang sesuai dengan laporan. Kita minta supaya Kemendikbud melakukan survei, penelitian, efektivitas dan seterusnya jauh mana, tapi memang masih 59,9%. Ini surveinya Kemendikbud itu 59,9% menyatakan kesulitan memahami pelajaran. Kemudian kurang konsentrasi ada 52%. Tidak dapat bertanya langsung dengan guru, itu dikeluhkan oleh 51,7%. Kemudian ada siswa yang mengatakan bosan, itu ya 46,7%. Kemudian ada jaringan internet yang kurang memadai, ada 38,9%, dan tidak dapat bertanya langsung. Ada pelajaran yang kadang diterima langsung, kemudian mendapatkan penjelasan dari guru, tapi ada juga yang siswa itu bisa paham ketika dijelaskan oleh temannya sendiri. Nah, itu 24% menyatakan tidak dapat bertanya kepada temannya, dan bahkan ketika di rumah ada juga yang mengeluh, karena terutama yang ke bawah ya, SD ya, mungkin ke bawah itu 5,4% merasa perlu pendampingan dan tidak ada yang mendampingi. Meskipun ada yang siswa yang sekarang ini menikmati, ada yang menikmati siswa sangat kecil persentasenya, ada 4%. Kemudian ada yang mengeluh. Ini tentu ini mestinya tidak dengan survei ya, tapi diteliti satu demi satu. Itu tidak ada gawe, itu 3,3%. Jadi ini yang terjadi, dan jaringan kurang memadai. Jadi bukan tidak ada jaringan kurang memadai juga dikeluhkan, meskipun di bawah 1%. Sekali lagi, itulah kondisinya, sehingga Komisi 10 membuat panja atau panitia kerja tentang pembelajaran jarak jauh, dan sudah memberikan rekomendasi, ada 15 rekomendasi. Kalau diringkas sesungguhnya ya, satu, ada regulasi yang sesuai dengan tata urutan perundangan, karena regulasi-regulasi di masa pandemi ini banyak yang nggak pas ya. Misalnya pembelajaran ini jarak jauh, kemudian bahkan ada kenaikan kelas, kelulusan dan sebagainya. Kemarin cukup di cover dengan surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan. Ini kan di kemudian hari bisa dipertanyakan status atau keabsahan dari ijazah mereka atau kenaikan kelas mereka dan sebagainya. Ya, saya kira di masa-masa begini tidak ada yang mempermasalahkan, tapi ini tetap tidak memadai kalau regulasinya seperti itu. Kemudian yang kedua, anggaran. Ini sekarang ini untung di cover dengan di cover dengan PA-BUN ya. Jadi kan 20% anggaran pendidikan ini kan yang mengucur atau digelontorkan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan hanya 75 triliun dari 508 triliun. Itu pun karena refocusing pandemi, maka hanya 70 triliun saja. Tidak cukup kalau kemudian kesulitan pembelajaran jarak jauh itu harus di-cover dengan anggaran yang ada. Sehingga kemudian Kementerian Keuangan lantas memberikan
membuka anggaran yang ada di Bendahara Umum Negara di Kementerian Keuangan. Jadi misalnya untuk kuota internet 7,2 triliun kemarin, kemudian untuk tunjangan profesi guru 1,7 triliun tambahan, sehingga ada 9 triliun lebih. Nah, itu bukan dari anggaran pendidikan, tapi dari BABUN, jadi Bendahara Umum Negara itu. Kalau tidak ada itu ya saya kira susah. Jadi satu regulasi, kemudian kedua anggaran yang memadai, dan yang ketiga kurikulum. Sekarang ini ditunggu sungguhnya kurikulum adaptasi terhadap pandemi itu seperti apa. Nah, ini kesiapan di bawah, apakah itu satuan pendidikan maupun guru, ini juga bervariasi. Inilah yang maka kemudian nampaknya pemerintah harus menyiapkan betul kalau memang mau dibuka pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar tatap muka. Pak Friki, untuk sebelum kita menuju ke pembelajaran tatap muka, langkah apa saja yang sedang diusahakan oleh Komisi 10? Karena mengingat masih ada sebulan lebih kegiatan belajar mengajar ini, atau mungkin ya kurang dari sebulan dalam kondisi daring, Pak. Langkah apa saja yang dilakukan Komisi 10 untuk mendukungnya, untuk memperbaikinya, Pak? Komisi 10 kan bukan eksekutor ya. Tentu kita berharap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Komisi 10 sudah membuat panja, dan panjanya ada membuat rekomendasi ada 15 poin, dan itu tadi saya ringkas menjadi 3, itu untuk supaya ditindaklanjuti, dan memang ada tindak lanjut dari menteri, tapi ya tidak semuanya mengcover 15 poin yang sudah disampaikan oleh panja itu. Jadi ini yang misalnya kalau yang paling berat yang direspon atau yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, barangkali dari sekian rekomendasi, dari 15 rekomendasi itu adalah di lapangan dikeluhkan oleh siswa, mahasiswa, orang tua, siswa dan mahasiswa itu adalah tingginya cost atau tingginya biaya untuk pembelajaran jarak jauh itu, yaitu kuota internet atau pulsa atau apa. Nah, sehingga kita suarakan, dan itu akhirnya keluar 7,2 triliun yang itu dari Kementerian Keuangan. Kita kan tidak tahu apakah dari Kementerian Keuangan atau dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan sebagainya, dan akhirnya itu ada. Nah, terus ada juga yang dibagi internet, itu kan bagi yang ada jaringan internet atau yang punya gawe. Nah, sekarang yang tidak punya gawe seperti apa? Nah, itu juga kemudian akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang mau bagi-bagi gawe, terutama di daerah 3T. Baik Pak Fikri, artinya DPR juga turut berperan untuk juga memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah agar bisa menjalankan pembelajaran daring ini secara optimal begitu. Terima kasih Pak Fikri, dan selanjutnya kembali ke Pak Sutrisno Muslimin selaku praktisi pendidikan. Pak, di Hari Guru ini bisa memberikan sebetulnya bagaimana sebaiknya sebelum kita juga nanti diwacanakan akan membuka belajar tatap muka, Pak Sutrisno, dan juga tentang pembelajaran daring ini seperti apa? Ya, saya sebagai praktisi pendidikan, sebagai guru, sebetulnya ketika pemerintah sekarang akan membuka sekolah offline, sebetulnya saya senang ya. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang dinanti oleh guru, oleh siswa gitu ya. Cuma ada syaratnya memang. Jadi kita ingin agar pemerintah jauh lebih serius untuk menangani COVID-19 ini. Jadi sesuai dengan standar WHO, kalau tingkat positifnya masih di atas 10%, menurut saya memang masih worry kita untuk membuka pembelajaran offline. Tapi kalau tingkat positifnya sudah 5% gitu ya, di bawah 5% gitu, saya kira kalau pemerintah serius, kita sekolah sangat menyambut baik. Oleh sebab itu maka di Hari Guru ini gitu ya, kita guru-guru ya, pengelola sekolah gitu ya, ini sekarang sedang menyiapkan bagaimana skenario pembelajaran ketika offline gitu. Misalnya dari sisi infrastruktur itu
kita siapkan sebelumnya. Sekarang kita secara rutin nih penyemprotan disinfektan, kemudian guru-guru kita rapid seperti itu dalam rangka memantau terus untuk bisa menyiapkan pendidikan ketika bisa dilakukan secara offline. Kedua, secara kurikulum seperti yang dikatakan Pak Fikri tadi, bahwa memang kita juga sudah menyiapkan sesuai gagasannya Mas Menteri Merdeka Belajar. Memang otonomi ini kemudian kan diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada guru-guru. Memang guru-guru ini penting ya, di Hari Guru kita sadarkan bahwa ketika desainnya sudah Merdeka Belajar, ketika guru kemudian punya otonomi yang begitu luas di dalam melakukan pendidikan, maka kita jauh lebih siap untuk menghadapi skenario apapun, skenario terbaik atau terburuk seperti apapun di bulan Januari. Kita harapkan Pak Sutrisno semoga segala pihak, semua pihak dapat mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan belajar tatap muka dengan baik, mengingat sudah masuk masa libur sekolah dan tahun semester baru nanti agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih praktisi pendidikan Dr. Sutrisno Muslimin dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dr. Abdul Fikri Fakih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat Hari Guru. Terima kasih banyak. Selamat Hari Guru ya. Selamat Hari Guru Bapak-Bapak.